saya izin nanti share screen dan kemudian teman-teman nanti bisa saling diskusi dan memperjelas. Pelatihan kita ini adalah resolusi konflik sumber daya alam. Di sana ada pemetaan, pilihan, dan kemudian negosiasi. Tahapan negosiasi adalah menjadi penting yang menjadi materi kita ini. Tapi untuk itu adalah apa sebenarnya itu negosiasi. Sebenarnya komunikasinya dua arah kalau negosiasi ya. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Ini ada juga Undang-Undang 30.1999 tentang arbitase dan APS, alternatif penyelesaian sengketa. Jadi itu diutamakan sebenarnya. Nah, untuk apa? Ini adalah gunanya mempengaruhi pihak lawan untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Ini negosiasi itu tujuannya itu, mempengaruhi pihak lawan, memberikan melakukan sesuatu. Maka tadi yang dimau seperti apa segera kemukakan. Kalau tidak segera dikemukakan, orang nggak akan cepat merespon gitu ya. Kemudian mencapai kesepakatan dalam rangka menyelesaikan konflik atau sengketa. Ya, goal akhirnya adalah sepakat. Kalau belum sepakat, paling nggak berubah gayanya tadi melakukan sesuatu. Kalau masih diem saja, berarti belum berproses. Kemudian membuat kesepakatan yang baik, bijak dan membagi hubungan. Kenapa di luar pengadilan ini dikedepankan adalah menang atau kalah kita tetap masih hidup di dunia ini, masih hidup di masyarakat ini, jangan-jangan masih bertetangga dengan teman kita dan kolega kita yang berseberangan. Seperti kemarin, jangan-jangan adalah malah anak sama mertua gitu ya, yang ada di beda kelompok itu. Itu pentingnya ini melalui jalur alternatif. Kemudian negosiasi ini ada setidaknya tahapannya, perlu ada beberapa persiapan. Kemudian perlu orientasi itu mengenal gitu ya. Setelah kenal nanti mengatur posisi mau seperti apa. Kemudian perlu tawar menawar. Apa yang ditawarkan? Ya goal akhir adalah membuat kesepakatan nanti ya, membuat kesepakatan. Nah, itulah paling tidak ada 4 tahap penting itu ya. Sehingga persiapan menjadi perlu. Kalau ujuk-ujuk nego, apalagi bukan pada posisinya bukan bagian orang internal tapi nego, itu agak susah gitu ya. Oke, syaratnya apa? Nah, syarat negosiasi adalah punya kemampuan dan etikat baik. Etikatnya baik memang untuk berjalan bersama lebih baik, memperbaiki hubungan tadi ya. Kalau salah satu udah di luar itu pasti nanti enggak berjalan mulus. Maka perlu kesiapan. Nah, jangan lupa kesiapannya itu apa nanti banyak. Jangan lupa nanti ada kewenangan di sana. Karena memang siapa lo? Kan ada ditanya begitu tuh. Sehingga pada saat datang kita memperjelaskan posisi kita dan peran kita di situ itu menjadi penting. Nah, kalaupun ada kelimpahan perlu ada pelimpahan wewenangnya. Keseimbangan. Keseimbangan itu artinya yang bernego itu dalam posisi yang setara apa tidak gitu ya. Setara bukan berarti harus, kalau di dunia birokrasi ini kesetaraan eselon. Tapi kalau di dunia pengambilan keputusan nanti kesetaraan terhadap kewenangannya gitu ya. Maka kenapa kalau misalnya di kantor itu yang ngundang siapa? Pasti akan telepon siapa yang akan hadir. Kalau yang hadirnya adalah kepala dinas, nanti siapa yang harus melayani? Kalau misalnya yang dari Jakarta itu dirjen, siapa yang harus hadir? Itu biasanya ada itu, tidak mungkin yang diundang adalah kepala balai, kemudian yang akan membuka misalnya seorang dirjen, yang suruh hadir kepala seksi misalnya, itu biasanya ada pertimbangan di birokrasi itu ya. Nah di negosiasi juga perlu seperti itu. Nah nanti seperti apa kalau nggak seimbang? Sehingga kemudian agendanya jelas. Kalau negosiasi itu agendanya jelas. Apa yang dinegokan isunya, kemudian siapa dengan siapa perlu jelas. Maka pemetaan objek, isu dan subjek sebelumnya menjadi penting gitu ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu prasyarat gitu ya. Ya, kemudian perlu mendapat dukungan para pihak syaratnya. Nah, tadi dalam komunikasi tadi baik eskalasi maupun deeskalasi, tadi ujungnya adalah baik nanti kapan-kapan kita ketemu ya, nanti entah siapa yang ngundang dari Bapak atau dari kami lain soal. Tapi secara informal kalaupun diundang akan datang gitu ya, karena mau berkompromi. Yang tadinya masih kompetisi mau iya gitu ya, iya akan datang. Yang tadinya masih menghindar nggak mau datang,
iya mau mengiyakan itu dulu gitu ya. Nah ini dukungan, tanpa dukungan itu tentu pasti tidak terjadi negosiasi. Ya persiapannya apa? Nah pertama mengenali kawan, mengenali lawan. Jadi siapa yang kawannya, siapa yang lawannya. Makanya pada saat aktor analisis, pemetaan aktor dan para pihak itu, subjek itu, mana yang utamanya, kemudian siapa yang di belakang, yang di sampingnya, ya yang belakang di sampingnya. Nah kemudian pihak lawan juga siapa itu, backup yang di belakangnya itu menjadi penting gitu ya. Itu menjadi penting. Setelah itu tentu mengukur kekuatan. Nah ketika kekuatan kita seperti apa ya? Dengan kondisi itu. Kekuatan itu bisa dari basis klaim, ya kekuatan kan bisa dari power fisik lapangan maupun dari legal atau non legalnya. Ya, itu perlu diukur ya, perlu diukur kekuatannya. Seperti apa kita. Kemudian memahami kepentingannya. Nah, jangan lupa kita tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya, yang kita pentingkan. Kepentingannya maunya itu apa. Nah, nanti ada beberapa level, ada posisi, kepentingan dan kebutuhan. Nanti lebih dalam lagi dia. Kita memahami kepentingan kita, memahami juga kepentingan orang lain. Ya, itu menjadi penting. Nah, baru nanti menyiapkan tim. Nah, timnya nanti siapa? Tadi beberapa kali kami lempar siapa yang akan mengkoordinatori, siapa yang menjadi pembicara. Itu pemanasannya. Dan baru nyusun strategi. Nah, strateginya apa? Kalau sudah tahu pembicaraan siapa, siapa yang menjadi pencatat, siapa yang menjadi pengacau. Nah, siapa yang kedepankan duluan? Apakah emak-emak, apakah eh, sekretaris yang cantik, ataukah harus orang tua sesepuh adat, atau malah yang paling orang tua disegani oleh termasuk oleh pihak lawan, itu strategi ya. Atau nanti ya ada yang menggebrak meja, ada yang misalnya membakar-bakar ban, itu strategi ya. Silakan. Ada yang selalu memotong pembicaraan, ada yang ujuk-ujuk mematikan lampu, itu strategi ya. Silakan diatur. Nah, kemudian menentukan partner. Apa itu partner? Itu ada best alternative to negotiate agreement. Jadi alternatif terbaik untuk kesepakatannya kira-kira di mana. Nanti kita sampai sana. Baru kita nyiapkan agenda. Nyiapkan agenda itu kapan, siapa yang diundang, logistiknya, ruangannya di mana, kemudian alat apa yang diperlukan, kemudian kalau perlu snack, kalau perlu bangun, kalau online kita perlu Zoom-nya dan seterusnya gitu ya. Kita perlu persiapkan itu ya. Nah, itu yang menjadi penting ya, logistiknya itu. Siapa yang memfasilitasi dan seterusnya. Nah, siapa yang menyiapkan itu tentunya, nah itu nanti itu bagian strategi. Di mana-mana biasanya panitia itu akan selalu mendapat keuntungan. Mengapa tuan rumah SEA Games, tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia, umumnya selalu mendapat medali paling banyak. Nah, karena apa? Dia tahu persis apa yang lingkungannya, kemudian strateginya. Ya, makanya kalau ada event-event tertentu, kalau direla suruh menjadi mengkoordinir, silakan dilakukan gitu ya. Karena kita nanti yang pegang kendali, umumnya begitu. Termasuk misalnya lokakarya dan sebagainya, biasanya perumusan akan diserahkan kepada tuan rumah. Itu nanti penyiapannya. Oke, nah mengenali 1, 2, 3 ini tidak akan lepas dari pemetaan konflik tadi ya. Tidak akan lepas dari pemetaan konflik. Apa yang kita lakukan di mapping itu menjadi bagian-bagian yang akan digunakan untuk itu ya. Jadi mengenali kawan lawan tadi kan aktor. Kekuatan kita power gitu ya. Power yang Bu Rina tanyakan kemarin, powernya segitiganya besar atau kecil, dasarnya apa. Nah itu ukurannya tadi kualitatif ya, silakan. Memahami kepentingan orang lain sebenarnya kepentingannya apa. Kita sendiri kita harus paham kepentingannya apa. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Persiapan mengukur kekuatan, faktor-faktor kekuatan negosiator. Nah, ini apakah dapat dukungan para pihak ya, baik internal maupun eksternal gitu ya. Artinya kira-kira yang bisa diterima oleh para pihak. Oleh internal artinya diberikan mandat dan tidak diprotes yang lain. Kalau yang maju itu artinya itu dukungan. Jadi kalau dukungan kan apapun yang jenengan katakan kami setuju dengan pola pikirmu gitu ya. Dari pihak yang berlawanan juga begitu ya. Sumber daya dan fasilitas. Apa yang kita punya, tentu kita mengukur sumber daya kita punyanya apa dan fasilitas yang dimiliki apa. Kemudian
dukungan kebijakan. Nah pada saat negosiasi ini kita kebijakan-kebijakan mana yang terkait dengan posisi kita menguatkan. Makanya penguasaan peraturan terhadap kebijakan itu menjadi penting. Kalau yang tadi Bapak Ibu komentari tadi pagi, artinya bahwa menyodorkan fakta bahwa dari runutan dan sebagainya, bahwa posisi sekarang itu semuanya harus turut pada aturan itu menjadi penting, sehingga yang kita lakukan itu benar adanya. Nah, pengetahuan dan keterampilan, nah ini pengetahuan bisa dibaca, bisa didengar, keterampilan perlu berlatih, gitu ya. Perlu berlatih. Teman-teman saya kira sudah banyak melakukan itu di lapangan, hanya ini ditambah pengetahuannya saja kan gitu ya. Dilatih sedikit saja saya rasa gitu ya. Nah, pengalaman. Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau teori pembelajaran sekarang itu mengedepankan pada 10, 20, 70. 10% itu terstruktur bersama kami ini, 20% itu learning by others dengan kawan lain, dengan kolega, dengan atasan langsung misalnya. Yang 70% sebenarnya dengan mengalaminya sendiri. Karena sebenarnya itu yang benar-benarnya belajar. Itu juga yang menjadi pada saat negosiator itu. Pengalamannya sudah seperti di apa, itu nanti kekuatannya itu ya. Nah, kemudian kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan kewenangan ini nanti ada kaitannya apakah mendapat mandat apa tidak gitu ya. Karena apa? Saya penyuluh SK saya ini, saya misalnya negosiator ini saya diberikan mandat oleh kelompok. Ini perintahnya dan seterusnya gitu ya. Itu menjadi bagian penting ya. Oke. Nah, kemudian mengukur kekuatan. Kita kira-kira lebih kuat apa lebih lemah ya dari pihak kita kepada pihak yang lain. Itu perlu diukur. Karena kalau negosiasi itu kita berbicara bicara kita. Tapi kalau kita bukan di pihak yang negosiasi itu kita akan membicarakan pihak yang kita perpihaki gitu ya. Nah, A dan B dengan artinya dengan berseberangannya nanti lebih kuat atau lebih lemah. Kemudian apakah seimbang? Apakah kita lebih lemah? Nah, itu nanti tentu perlu strategi. Apa yang mungkin ya terjadi mungkin setiap itu bisa jadi tidak seimbang sangat mungkin gitu ya. Kemudian kita kenali kawan, kenali lawan, sehingga seperti apa, siapa potretnya, kemudian siapa saja koleganya gitu, itu menjadi penting. Siapa yang kita identifikasi kawan? Kalau yang kontak kita itu kawan, punya kontribusi kawan, mau bekerja sama dan berkolaborasi itu menjadi kawan. Bagaimana misalnya dalam satu komunitas yang membocorkan rahasia, yang mengadu domba malah, yang menentang, memusuhi, mengancam, apalagi yang terbuka, itu pihak yang lain. Atau netral, diam. Orang yang menghindar itu mungkin netral atau tidak peduli atau ragu-ragu. Nah, itu menjadi penting dan tugas kita adalah yang lawan itu bagaimana cara bisa menjadi kawan. Yang netral bagaimana bisa menjadi kawan. Kalau yang lawan setidaknya dia netral, setidaknya dia tidak melawan. Itu kan kita kenali itu bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang lebih lemah? Kalau lebih lemah gitu ya, lebih lemah dari A, lebih lemah dari B. Nah, kemudian kita harus berupaya membuat ini seimbang, bagaimanapun caranya gitu ya. Bagaimana seimbang? Kalau bagaimana lebih kuat gitu ya. Nah, ini maka kita perlu beberapa persiapan gitu ya. Persiapan itu bisa mengidentifikasi tadi, kemudian membuat keseimbangan terjadi. Nah, bagaimana membuat keseimbangan? Kita bisa, kalau sepak bola itu kan bisa ngebon dari pemain lain ya, dengan bayar yang lain itu ngebon istilahnya. Ngebon istilahnya ya. Ya. Oke. Nah. Oke. Sorry saya data dulu ada mahasiswa Unipa yang sedang sidang, saya dihadir. Oke, nanti bisa ngebon orang lain. Artinya sama, negosiator bisa milih dari kita, meskipun kalaupun dengan orang lain harus kita minta dan kemudian disetujuinya oleh para anggotanya. Nah, kemudian persiapan berikutnya adalah memahami kepentingannya. Nah, kalau kita lihat ada isu misalnya ini ada isu akses lahan, ada isunya adalah klaim lahan, ada isunya adalah monyet ekor panjang.
Sebenarnya yang di luar itu biasanya posisi. Misalnya kalau dalam isu monyet korbannya, pokoknya posisi dari masyarakat ya sudah tembaki saja, itu posisi. Kepentingannya apa? Kalau ditanya lebih jauh, kenapa harus ditembaki? Kan nggak boleh. Ya kan makanin tanaman saya, iya kan gitu ya. Oke, berarti kepentingannya adalah tanamannya tidak terganggu. Oke, berarti kebutuhannya apa? Nah, tanaman terganggu, lah memang makanan monyet kalau yang terganggu seberapa banyak itu ya. Nah, kalau banyak kebutuhan, lah kebutuhannya apa? Kebutuhannya kalau udah kebutuhan nanti hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan jumlah keluarga, hitung-hitungan makan dan seterusnya. Itu lebih jauh. Nah, di pihak B demikian juga. Ini menapis menggunakan bawang bombay seperti itu. Yang di luar itu adalah posisi biasanya. Yang dilontarkan pertama itu posisi. Yang kedua itu kepentingan. Yang mentok-mentoknya di kebutuhan. Nanti akan begitu. Kita nanti akan mengidentifikasi itu. Nah, menyiapkan tim. Nah, tim tadi siapa saja, perwakilan-perwakilan itu kita bisa pilih pada saat negosiasi itu. Meskipun yang bicara kita wakilkan satu. Tapi tim itu kan bisa ikut menjadi supporter nanti waktu hadir sebagai apa. Nah, strateginya suruh mengatur, strateginya suruh interupsi dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Menjadi penting ya, disiapkan ya. Siapa yang harus ke depan, siapa yang harus bicara. Apakah wanita, apakah laki-laki atau tua atau muda mungkin gitu ya. Nah, tim itu kemudian harus diidentifikasi pengetahuan tentang negosiasi sendiri seperti apa, tim negosiatornya terutama. Kemudian penguasaan terhadap masalahnya seperti apa. Kemudian mengenal lawannya dan kawannya seperti apa. Ini terkait erat dengan pemetaan konflik, pengukuran kekuatan, peta kekuatan. Ini akan menimbulkan strategi. Nah, pengetahuan itu menimbulkan tindakan dan sikap, tapi keterampilan adalah perlu dilatih dan kemudian perlu diterapkan dengan strategi ya. Strategi. Tidak semua yang kuat secara fisik kemudian menang juga belum tentu. Maka strategi penting. Kalau Rahmat Darmawan atau Indra Safri mau melawankan anak-anak kita yang sepak bola itu dengan Malaysia, dengan Thailand, pasti nonton filmnya pertandingan sepak bola gaya-gaya mereka itu berkali-kali. Waktu tinju Mike Tyson dengan Holyfield zaman dulu itu pasti nonton lawannya itu berkali-kali. Itu membentuk itu strategi. Nah, strategi ini termasuk negosiasi. Kemudian baru nyusun agenda. Pada saat agenda itu adalah urutan. Itu juga strategi juga, keterampilan menyusun agenda. Kemudian keterampilan memainkan emosi gitu ya. Memainkan emosi, memancing emosi orang lain tanpa kita emosi itu adalah suatu keterampilan. Kemudian komunikasi tadi yang diingatkan. Komunikasi menyanjung para pihak, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti. Itu menjadi penting karena itu menjadi pintu masuk juga kepada lawan bicara. Termasuk gaya berpakaian kata Pak Amin tadi. Kenapa kita menggunakan pakaian ini dan itu ya. Kalau negosiasi kita menggunakan baju polhut yang ada emblemnya di atas pangkat dan sebagainya, itu biasanya kita sedang mendudukan posisi saya penguasa saya pihak yang diamanati untuk ini loh gitu ya. Kira-kira gitu ya. Pesannya begitu. Sama di masyarakat kalau negosiasi dia udah membawa segala macam pacul dan kekuatan lainnya, dia sedang memposisikan itu. Nah, ini yang strategi komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal gitu ya. Ya, kira-kira teman-teman bisa menggunakan itu. Kenapa baju tadi ada usul PNS kalau gitu jangan banyak baju seragam. Kalau seragam itu terlalu formal, ya mungkin ya pada saat negosiasi apalagi gitu ya. Oke, ini tim. Kemudian perlu dipelajari adalah sikap negosiator tentunya adalah jujur. Artinya jujur dalam arti posisi kita apa, kapasitas dan ketidaktahuannya misalnya. Kalau tidak tahu jangan sekali-sekali kita mengatakan yang sambil ngarang, itu menjadi bumerang gitu ya. Kalau kita posisinya dalam ini itu jujur, kapasitas saya di sini adalah wakil dari tim ini, tapi saya memang posisi saya guru gitu kan ya. Iya, itu kan di kantor. Tapi kalau di sini saya masyarakat atas nama ini. Itu clear harus jelas. Kemudian pantang menyerah, artinya kalau disuruh janji sekali, 2 kali, telepon lagi, ya jangan lupa. Ya kadang-kadang nunggu sehari, 2 hari, telepon. Ya kalau merasa dipingpong tadi, maknanya jangan merasa dipingpong. Tapi kita sedang menggunakan bola salju. Mungkin maknanya begitu kira-kira. Cerdas dan berwawasan, artinya kita penting untuk itu, menunjukkan bahwa kita menguasai persoalan, itu bisa juga membuat orang lain mangguk-mangguk gitu ya, kira-kira gitu.
Jangan lupa ada selera humor karena negosiasi ini adalah jalur alternatif. Kira-kira tadi banyak teman yang mempraktekkan itu juga ya. Bersikap positif, artinya positif itu tidak selalu cepat menjustifikasi. Kalaupun ada orang tidak hadir, selalu positif, mungkin sedang berhalangan, meskipun sebenarnya menghindar gitu ya. Itu penting. Kemudian perhatian pada semua pihak, dan kemudian sabar tadi. Sabar baik menghadapi kata-kata yang pedas maupun dari uluran waktu gitu ya. Punya inisiatif dan kreatif. Ya, jurus apalagi yang akan digunakan pada saat negosiasi. Kemudian sensitif dan peka. Sensitif terhadap orang yang sudah garuk-garuk kepala gitu ya, sudah siang, sudah sambil buka-buka HP, berarti sudah agak lapar juga gitu ya. Oke, gitu ya. Pengertian, pandai bergaul, ya itu teoritisnya ya, toleran. Kemudian keterampilannya, keterampilan komunikasi, listening skill, and kalian menyimak. Itu menjadi penting. Jadi dengarkan dulu aja, kalau ada orang marah dengarkan sampai habis, seperti kata Pak Amin kemarin, dengarkan sampai habis. Sudah. Kalau selesai kan sudah. Pasti kalau sudah mencak-mencak pasti ada sesuatu. Nah, baru nanti terus perlunya jenengan nopo, kira-kira gitu ya. Baru terakhir. Jangan datang-datang kita ceramain, itu bisa-bisa kita dilempar. Nah, observation skill, jadi mengamati gerak-gerik perilaku. Seperti Pak Amin contohkan tadi, mengamati itu siapa sih kemudian yang orang yang ditokohkan, meskipun kecil tapi dikeliling orang, nah itu dirangkul. Itu hasil pengamatan cepat tadi kan Pak Amin sampaikan. Kemudian komunikasi tidak langsung ya, komunikasi tidak langsung itu dengan bahasa tubuh, dengan cara yang lain gitu ya. Kemudian menganalisis masalah dan solusinya. Jadi masalah yang ada sebenarnya simpulnya di mana sih? Siapa yang masih belum bisa mengemukakan persoalannya, kemudian siapa yang masih ngotot, siapa yang masih belum turun dan sebagainya, itu bisa kita lihat dengan cara-cara yang tadi kita bekalkan. Mengontrol emosi. Nah, usahakan kita sepancing apapun tidak emosi. Kalau teman-teman senang nonton Indonesia Liars Club gitu ya, ILC-nya Karni Ilyas, itu sebenarnya pelajaran baik juga gitu ya. Bagaimana orang berdiskusi, bertengkar di bawah menghormati moderator. Tapi apapun kadang-kadang mau diserang apapun, kalau misalnya pejabat, menteri itu kan selalu diem dulu sebelum dikasih kesempatan. Padahal sedang menyusun itu ngontrol. Meskipun ada beberapa juga yang mempertontonkan belum selesai, dah motong-motong, beberapa yang kontroversial ada juga. Gitu ya. Mempersiapkan negosiasi. Ini penting, keterampilan mempersiapkan negosiasi. Karena kalau tidak dipersiapkan, ya pasti alurnya menjadi kurang fokus. Seperti yang kita praktekkan tadi adalah kita sebenarnya tidak begitu banyak persiapan ya. Kita coba menyiapkan dalam waktu singkat dan kita tidak tertulis gitu ya. Membuka dan memulai proses. Nah, ketika negosiasi itu kan ada dua pihak saja, tidak ada penengahnya. Jadi siapa yang membuka, siapa yang memulai itu menjadi pintu utama. Ketika tadi FGD dalam kelompok, ayo silakan yang mulai, kami tidak menunjuk, itu pasti Bapak lebar-lebaran. Pak Gianto aja, Pak Parman saja, Pak Yusri saja, Pak Burina saja. Nah, ketika dilemparkan seperti itu ya. Nanti dinegosiasi karena masing-masing pihak mewakili dirinya sendiri akan seperti itu. Siapa yang mulai itu menjadi penting. Kemudian keterampilan tawar-menawar. Apa yang ditawarkan? Kemudian bagaimana menawarnya? Membangun kesepakatan ya, karena tujuan akhir adalah membangun kesepakatan. Kemudian menerapkan teknik berunding dan bernegosiasi. Menerapkan tekniknya apa? Ya, apakah mau menang kalah? Ya menang orang lain kalah, atau kita mengalah sebagian kemudian yang lain menang, atau sama-sama tidak ada yang merasa menang atau kalah. Itu bisa dilakukan, karena ada juga orang yang merasa mengalah kemudian sebenarnya untuk menang, mundur dulu gitu ya. Itu mengalah dalam rangka memberikan pamor baik, bisa jadi gitu ya. Itu keterampilan. Saya kira itu yang keempat tadi. Nah, strateginya seperti apa? Sebenarnya pada saat pertama yang nampak itu gunung paling atas itu posisi, sehingga kalau orang ditanya pertama itulah posisi. Nah, sebenarnya pihak A dan B itu ada posisi. Posisinya apa? Posisinya pokoknya saya berdasarkan SK ini. Ini pokoknya saya sudah menggarap lama, itu pokoknya itu masih posisi. Nah, strateginya kepentingannya apa sih? Kenapa sih orang yang baru kok pengen mendaftar menjadi anggota dan kemudian mengajukan izin? Kepentingannya apa? Apakah mungkin dia lahannya kurang, garapannya kurang. Pihak B posisinya pengen mempertahankan itu. Nah nanti kepentingannya
seberapa apa sih? Apakah selama ini tergarap dengan baik semua? Apakah kepentingannya tidak cukup? Ya, kita bisa telusuri lebih jauh. Tapi yang penting adalah bagaimana kepentingan bersama itu bisa ketemu. Pihak kedatangan pengen menjaga konservasi monyet ekor panjang masih hidup, tapi pihak petani tetap pengen kepentingannya mendapatkan panen dari tanamannya juga masih bisa diperoleh. Itu kan kepentingan yang harus ketemu gitu ya. Oke. Nah, kemudian menentukan partner. Best alternative to negotiate agreement. Jadi langkah-langkah di mana alternatif ini bisa dilakukan. Ya, kalau tidak mencapai kesepakatan seperti apa, maka di sana ada tawaran tertingginya seberapa, tawaran tengahnya apa, tawaran terendahnya seberapa. Tawaran terendah itu reservation price, yaitu nilai yang terendah, artinya mati-matinya kira-kira segitulah, mentok-mentoknya, kira-kira gitu ya. Kalau kita nanti kita persiapkan, dijadwalkan, logistik dan seterusnya. Mungkin kalau perlu panitia, perlu kalau bisa sederhana, ya di isunya seperti apa, naruhnya dan sebagainya. Nanti biasanya ada beberapa yang akan diangkat ya. Maka kemarin yang mana dulu, kalau misalnya isunya yang mana dulu, dengan siapa dulu, kan kemarin ada pertanyaan nih. Kalau pihaknya banyak, mana yang duluan, itu ya silakan, itu strategi ya. Nah, oke. Kemudian orientasi, pertama itu mengatur posisi, tukar informasi gitu ya. Informasi waktu awal-awal itu artinya tukar informasi, menciptakan nyaman, mengklarifikasi peran-peran, apakah benar Bapak yang diminta menjadi wakil, iya gitu ya. Agendanya ini yang dibahas misalnya 1 2 3, iya. Apa saling mempercayai, mungkin kita perlu dibangun. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhannya. Artinya masalahnya apa, kemudian maunya apa. Jangan lambat menceritakan kebutuhannya. Kemudian menjelaskan kalau kami enggak ini kan enggak makan dan seterusnya. Nah, terus tawaran awal ini yang saya katakan tadi. Kalau telat mengajukan permintaan itu menjadi lama prosesnya. Tolong solusinya dong. Nah, solusinya. Nah, terus kalau ditanya maunya apa, itu yang jadi penting. Ini orientasi di awal. Nah, baru nanti prosesnya tawar-menawar gitu ya. Para pihak menyampaikan tawarannya gitu ya. Jelas alasannya, kemudian membujuk pihak lain untuk menerima. Tidak ada yang salah dengan tawaran orang, jadi tidak perlu direspon secara negatif juga. Nah, tapi kalaupun kita kemudian mengendorkan, pasti harus ada imbalan yang kita dapat. Nah, mencoba empati kepada pihak lain, memahami pemikiran itu. Oh iya, tadi kan ada yang berusaha, oh ternyata jadi LSM itu seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau jadi petani? Seperti itu ya, memahami pemikiran pihak lain ya. Mengidentifikasi kebutuhan bersama, sebenarnya dari titik samanya apa ya? Ya mungkin kalau tadi pagi saya contohkan, nah kan kita sama-sama aparat, nah, itu dulu satu poin. Ya, nanti cari yang lain, mengembangkan dan mendiskusikan cara-cara penyelesaian yang lain. Nah di sini ada ZOPA. ZOPA itu Zone of Possible Agreement. Jadi zona ruangan yang memungkinkan terjadinya kesepakatan itu seperti apa? Ini nanti kita ilustrasikan gini. Contohnya ya, ini ada garis kontinum. Garis kontinum ini ada titik resistensi penjual. Misalnya ini mudahnya jual beli ya. Yang kanan pembeli. Nanti harus nyari titik kesepakatan kan. Tapi titik resistensi ini kan masing-masing rahasia sebenarnya. Penjual dan pembeli kan rahasia. Misalnya penjual, contohnya saya akan menjual kacamata ya saya ini sebenarnya 10.000 saya sudah untung. Untung tapi sedikit ya. Tapi mentok-mentoknya segitulah. Tapi itu nggak boleh tahu kan, pembeli nggak boleh tahu. Tapi pembeli juga punya. Pembeli kalau saya membeli kacamata Pak Gemen 15.000 sebenarnya mau tuh. Tapi mentok-mentoknya itu. Kalau lebih dari itu nggak mau. Itu tuh resistensi pembeli. Nah, kemudian sekarang yang tawaran yang kanan bawah itu tawaran awal dari penjual. Tadi kan mentoknya saya 10.000, maka tawaran pertama 20.000. Itu tawaran pertama penjual. Nah, terus kan tadi pembeli punya harga mati, mau membeli maksimal 15.000. Jadi kalau 20.000 nggak mau dong. Oleh karena itu
tawarlah 8.000. 8.000 gimana? Nah, kan gitu ya. 8.000 gimana? Itu dari pihak pembeli. Nah, pihak penjual kan punya titik resistensi 10.000. Wah, belum sampai dong, Mas. Saya belinya aja nggak dapat gitu ya. Belinya aja nggak dapat. 8.000 malah. Ya lebih baik nggak saya jual. Kira-kira begitu. Oke, kalau gitu tak turunkanlah dari 20.000 menjadi 15.000. Itu kata penjual. Ya, 15.000. Karena masih berharap dapat titik tengah di antara itu ya. 15.000. Nah, kalau 15.000, lah jangan dong. Nah, kan itu. Padahal sebenarnya 15.000 kalau nggak mau bergoyang lagi pun mau, karena titik rahasia pembeli tadi 15.000. Tapi dia masih berusaha nawar lagi. Dari segitu tempat saya kemarin teman saya beli hanya 10.000. 10.000 deh sama dengan teman saya, itu kan gitu ya. Oke, artinya akhirnya terjadilah kalau gitu gimana kalau 12.500 atau 13.000? 13.000 aja lah. Ya, oke, jadi itu artinya kesepakatan ya. Itu ilustrasi mudahnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat reservation price-nya dari pihak penjual itu 10.000 tadi harga matinya. Pembeli maksimal 15.000. Tapi base alternatifnya adalah antara 10.000 sampai 19.000 tadi ya. Ya. Nah, base alternatif untuk pembeli dia 8.000 sampai 14.000 sekian. Nah, zona yang possible agreement-nya di mana? Ya, antara 10 dan 15.000 gitu ya. 10 dan 15.000. Meskipun ini sebenarnya mentok-mentoknya ini kalau salah satu nggak bergoyang, ini masih bisa ini. Salah satu mengalah itu, tapi ya mentok ya. Tapi zona alternatifnya adalah di antara 10.000 lebih dan 15.000 kurang. Ya, ini sebenarnya ini ilustrasi untuk memudahkan kita ketika tawar-menawar. Nah, oke ya. Sehingga dalam taktik untuk negosiasi, pertama nyusun agendanya, kemudian menetapkan lokasi. Lokasinya mau di mana? Lokasinya mau di mana? Kalau kita bisa memulai, itu akan menjadi titik poin biasanya. Kalau negosiasi lawan mau di tempat kita, itu sebenarnya kan kalau orang Jawa namanya tempat kita itu ya sak kuasane sing di omah, kira-kira begitu ya. Nah, orang lain akan posisi lemah. Ya gitu ya. Tapi meskipun nanti kadang-kadang kalau gitu minta negosiasi tapi minta difasilitasi, minta diundang, minta dikasih transport, minta dikasih uang saku, ya pastilah lemah itu pasti. Kalau petani pun masih bersikap seperti itu, nanti minta diundang oleh perhutani atau diundang oleh dinas, minta diundang, minta diongkosi, dikasih uang saku, negosiasi, pastilah ngalah, pasti kalah itu. Kira-kira gitu itu. Nah, kemudian mencari kesamaan yang kita cari. Titik acuan referensinya gitu ya, melibatkan tenaga ahli kalau perlu gitu. Artinya kalau untuk meyakinkan pihak yang lain, kita bisa meminta orang lain untuk memberikan informasi yang sahih, yang kemudian diiyakan semua pihak. Kalau perlu istirahat untuk lobby ya, untuk lobby misalnya istirahat dulu, ngopi dulu kalau ketika panas gitu ya. Nanti sebenarnya sambil ngobrol dulu dengan teman-temannya. Kalau di voli dan apa sepak bola itu ada apa time break ya, time out gitu ya, ada time out. Nah, kemudian non konfrontatif. Kadang-kadang kita nggak bersahabat gitu ya. Kadang-kadang kalau sering seperti itu, kalau kita ngamati Presiden Amerika sekarang, Donald Trump, ketika dengan Korea udah mau punya, sering membatalkan itu pengen menunjukkan bahwa dia bisa mempermainkan orang lain gitu ya. Itu kira-kira gitu ya. Sehingga nanti itu strategi bisa jadi dipakai. Itu taktik ya. Minta selalu melebihi dari yang diharapkan. Jadi jangan minta harga yang 15.000 atau 10.000 tadi. Harus pada yang lebih tadi. Ciptakan permen, artinya diberikan penggembira-penggembira yang lain. Dan menghuni bisa mengelabui, mengecoh, bluffing, berbohong misalnya. Oh, teman saya kemarin hanya 10.000, kamu minta 15.000. Enggak. Nah, padahal sebenarnya enggak itu. Dramatisir. Mungkin kewenangan yang lebih tinggi ya. Nanti enggak, kalau gitu enggak bisa saya putuskan. Saya akan lapor dulu kepada pimpinan saya tuh. Nah, itu sebenarnya strategi aja, padahal pada negosiasinya harus ketemu sepakatan kan. Kalau enggak pasti terulang. Mungkin tenggat waktu, deadline. Kita kasih batas waktu. Kadang-kadang itu menjadi penting ya. Nah, kalau kasih batas waktu biasanya juga enggak selesai-selesai.
Ada peran baik, peran buruk, good baik. Ada peran misalnya salah satu peran jadi petugas yang nakal, salah satu peran ini nanti yang satu datang untuk mengeluh-elukan yang lain atau mengusir nanti, udah dipecat saja itu. Itu yang saya ceritakan tadi, itu ada good boy, bad boy. Ada yang dikorbankan itu padahal sebenarnya di belakangnya dijamin, bisa jadi seperti itu ya. Merubah putusan ketika sepakat seperti tadi ya, menanam informasi palsu, kemudian mengancam, memboikot, mogok, itu juga dalam prosesnya bisa begitu. Ya yang jelas perlu juga mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan yang objektif. Kemudian jangan lupa membuat kesepakatan formal. Ketika nanti negosiasi, apapun hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Yang saya lampirkan di LMS ada kesepakatan damai, itu artinya dari poin-poin yang diminta itu setuju apa enggak? Setuju atau tidak setuju harus ditulis. Misalnya poin setuju, setuju. Poin kedua, belum ada persetujuan, belum ada kesepakatan, harus ditulis gitu ya. Nah, gitu ya, itu menjadi penting diformalkan. Bila tidak mencapai kesepakatan, nah mungkin bisa dibatalkan komitmen atau bilang tidak ada komitmen. Itu harus dinyatakan di dalam dokumen itu. Jadi di dalam dokumen itu memang betul proses negosiasi terjadi hari ini, tapi sampai jam 12 siang kita sama-sama tidak ada kesepakatan, tanda tangan kedua belah pihak. Karena apa? Sering terjadi proses itu absen itu digunakan, kami kan sudah negosiasi, sudah sosialisasi, semua orang sudah setuju. Siapa bilang setuju, kesepakatannya tidak. Nah itu menjadi penting, sebab sering dipelintir orang gitu ya, absen itu sering dipelintir orang. Nah kira-kira gitu. Kemungkinannya ya bisa menang kalah atau menang yang berselisih ya, terintegrasi menang-menang kalau bisa gitu ya, bisa menang kalah atau kalah menang atau kalah menang yang mengambil manfaat gitu ya. Atau malah deadlock, tadi beberapa cerita kok masih jalan buntu. Mungkin saja seperti itu. Jalan buntu itu ya masih belum sepakat. Tapi jangan lupa di dokumen itu. Nah, negosiasi itu lebihnya adalah bisa menciptakan pengertian yang pihak lawan. Mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pikiran atau pendapat. Makanya tadi dirayu untuk kapan-kapan kita ketemu ya, diobrolkan iya. Itu bisa ada kemungkinan kita dengar. Memungkinkan untuk menyelesaikan bersama-sama. Jadi joint problem solver ya. Upaya solusi yang terbaik dapat dipercayai dan diterima oleh dua belah pihak, karena itu adalah proses yang bersama-sama tadi, kesepakatan tadi. Namun kelemahannya adalah mungkin tidak akan berjalan tanpa kemauan orang para pihak. Kalau salah satu pihak belum mau datang, nggak mau ini ya nggak bisa. Maka ada perlu dirayu. Kalau yang malah perlu diturunkan menjadi iya ketemu, itu menjadi penting ya. Merayu tadi eskalasi itu menjadi penting untuk negosiasi. Nah, tidak efektif bisa tidak dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan. Jadi kalau misalnya baik itu kepala seksi tapi diberi kewenangan. Kalau datang, ya nah, kami sampaikan kepada pimpinan, itu bukan negosiator. Itu bukan negosiator. Artinya jangan mau kalau seperti itu, kira-kira gitu ya. Nah, itu bukan negosiasi itu. Itu menghindar masih gitu ya. Kemudian tidak berjalan dengan baik jika keadaannya tidak seimbang, artinya berat sebelah. Ya, berat sebelah itu baik dari kekuatan strata maupun kekuatan level kewenangannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya hantarkan dulu untuk mengingatkan materi-materi kita ini.